Indonesia yang saat ini tercatat belum pernah merasakan gelar juara di Piala AFF sepanjang kejuaraan ini digelar, akan mengikuti kembali kejuaraan ini untuk yang ke-15 kalinya. Timnas Indonesia yang tahun ini masih dikomandoi oleh juru latih Sintayong tengah mempersiapkan tim yang akan berlaga di bulan Desember ini. Menarik untuk kita saksikan, timnas yang akan melakoni laga perdana pada match di tanggal 9 nanti, apakah bisa mempersembahkan gelar juara untuk yang pertama kalinya. Lalu, bagaimana sebetulnya catatan pencapaian timnas Indonesia senior dari masa ke masa di Piala AFF ini? Mari kita simak videonya. 1. Sejarah Piala AFF. Piala AFF sudah ada sejak tahun 1996, yang waktu itu terlahir dengan nama Piala Tiger Cup di Singapura. Nama Tiger sendiri diambil dari nama sponsor saat itu Tiger Bir asal Singapura, yaitu produk yang menjual bir dengan merek Tiger. Kejuaraan ini setidaknya sudah berganti nama 4 kali semenjak tahun 1996 hingga sekarang di tahun 2024. Di tahun pertamanya ditetapkan dengan sebutan Tiger Cup, ini berlangsung dari tahun 1996 sampai tahun 2007 selama 8 periode pelaksananya. Kemudian nama itu diganti menjadi Kejuaraan Federasi Sepak Bola ASEAN pada tahun 2007. Berubah lagi di tahun 2008 dengan nama Piala AFF dan berlangsung cukup lama dari tahun 2008 sampai 2022, yaitu sekitar 14 tahunan. Dan sekarang Piala AFF berubah nama menjadi Mitsubishi Electric ASEAN Cup. Hajatan kejuaraan ini berlangsung setiap 2 tahun sekali dan rutin. Piala AFF saat ini diikuti oleh 11 negara yang masing-masing telah mencatatkan namanya sepanjang kejuaraan ini digelar. Banyak pencapaian yang telah dilalui masing-masing negara, tak terkecuali Indonesia. Lalu bagaimanakah catatan pencapaian Indonesia selama ini? Mari kita bahas dari periode 1 sampai ke 14. Periode 1, Piala Tiger tahun 1996. Pada periode pertama, Indonesia dengan rasa penuh percaya diri datang ke Singapura. Kepercayaan diri ini muncul setelah timnas Indonesia mencatatkan prestasi yang lumayan bagus setelah kelolosannya timnas ke Piala Asia tahun 1996. Hal ini membuat skuad asuhan Danur Windo datang dengan penuh motivasi yang besar. Singapura yang menjadi tuan rumah pun menjadi saksi bahwa setiap negara yang berpartisipasi berusaha dengan keras dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Apalagi ini adalah proyek pertama dalam kejuaraan ini, sehingga sejarah akan selalu mencatat sesiapapun yang akan memenangkan turnamen perdana ini. Di tahun 1996 Indonesia hanya mampu menempati posisi keempat, setelah dalam perebutan juara ketiga kalah melawan Vietnam 3-2, sedangkan pada fase final Thailand keluar sebagai juara pertama di turnamen perdana dengan mengalahkan Malaysia 1-0. Pada tahun 1998, Piala Tiger digelar di Vietnam. Indonesia menempati posisi ketiga setelah mengalahkan Thailand di partai terakhir perebutan juara 3 dengan skor 3-3 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti 5-4. Pada Piala Tiger tahun 2000, Indonesia hanya menempati posisi runner-up setelah kalah 4-1 di partai final dengan tuan rumah Thailand. Piala Tiger tahun 2002, Indonesia masuk ke babak final dan bertemu dengan Thailand lagi, skor akhir 3-3, dan dilanjutkan dengan adu penalti 4-2 dengan kemenangan Thailand. Sehingga Indonesia hanya mampu menempati runner-up kembali di tahun 2002. Piala Tiger tahun 2004, Indonesia masuk ke partai puncak dan berhadapan dengan Singapura. Pada partai puncak Indonesia kembali kalah. Indonesia 2 Singapura 5, dengan total semua gol, termasuk adu penalti. Posisi akhir Indonesia sebagai runner-up di tahun 2004. Piala Tiger tahun 2007, Indonesia masuk ke partai final dan berhadapan dengan Thailand. Skor akhir 1-3 untuk kemenangan Thailand. Posisi akhir Indonesia tahun 2007 runner-up. Piala AFF tahun 2008, Indonesia kalah di semifinal melawan Vietnam 2-1 dan tidak ada perebutan juara ketiga dan keempat. Posisi akhir Indonesia mencapai semifinalis. Pada tahun 2008 inilah, nama AFF lebih dikenal sampai saat ini, dan format pertandingan berubah setelah adanya Kongres AFF. Sehingga hasil keputusan bahwa semifinalis yang kalah tidak lagi memperebutkan juara ketiga dan keempat. Pertandingan puncak hanya untuk perebutan juara 1 dan 2 saja, dan ini berlaku hingga sekarang. Piala AFF tahun 2010,
Indonesia di final berjumpa Malaysia. Leg 1 Indonesia kalah 0-3 dan di leg kedua menang 2-1, posisi akhir Indonesia runner-up. Piala AFF tahun 2012 dan tahun 2014, Indonesia hanya di babak grup dan tidak lolos semifinal. Piala AFF tahun 2016, Indonesia bertemu Thailand di final. Pada leg 1 skor akhir dia 1 dan leg kedua 1-0, sehingga total agregat 3-2 dengan kemenangan Thailand. Posisi akhir Indonesia runner-up. Piala AFF tahun 2018, Indonesia hanya di babak grup dan tidak lolos ke semifinal. Piala AFF tahun 2020 Indonesia mencapai partai puncak dan bertemu Thailand dengan format 2 pertandingan. Pertandingan pertama Indonesia kalah 4-0 dan pertandingan kedua dengan skor 2-2, posisi akhir Indonesia runner-up. Tahun 2022, Piala Mitsubishi Electric ASEAN Cup, Indonesia gagal melaju ke partai final dan hanya berada di semifinal. Tidak ada perebutan juara ketiga, saat semifinal Indonesia dikalahkan oleh Vietnam 2-0. Jadi total pencapaian Indonesia dirangkum adalah runner-up sebanyak 6 kali, juara 3, 1 kali, juara 4, 1 kali, dan semifinalis 2 kali. Dan untuk tahun ini Piala AFF atau Mitsubishi Electric ASEAN Cup, apakah Indonesia mampu membawa gelar juara? Kita nantikan beberapa hari lagi.